Baik, terima kasih Bapak Triwibowo atas materinya ya. Ini terkait dengan bagaimana virus itu bermutasi, kemudian dan sampai ke masalah vaksinnya tadi kenapa vaksin itu sulit untuk ditemukan juga karena faktor mutasi virus yang juga sangat cepat itu ya Pak ya, kelihatannya seperti itu ya. Ya, Sehingga tapi meskipun sehingga ini meskipun heeh, meskipun cepat berubah, tidak seperti diharapkan tidak seperti influenza yang setiap 6 bulan sudah berubah sehingga vaksinnya hanya bisa efektif 1 tahun sampai 1,5 tahun ya. Nah, ini kayaknya masih lah. Kalau kita masih berharap kalau dapat vaksin baru tidak akan selalu berubah karena slow mutation rate-nya tadi. Terima kasih. iya betul. Jadi jangan-jangan itu pula yang membuat akhirnya ada sebagian kalangan yang berpendapat mungkin kita memang harus hidup berdampingan dengan virus ini. Jangan-jangan seperti itu Ya, ya Pak. ya. Ya, kelihatannya dari peserta ini ada yang mengajukan pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan pertanyaannya tadi? Ya, dari Bapak Saifuddin Ahmad, saya mau bertanya mengenai perlombaan vaksin dalam rangka penanganan COVID. Apakah akan bermanfaat untuk Indonesia jika vaksin ditemukan oleh Cina atau Amerika? Karena strain Indonesia versi OTD UNER dan versi Ekman Jakarta berbeda. Bagaimana transmisi lokal di Yogyakarta? Apakah sudah di-sequencing oleh FK KMK UGM? Lalu pertanyaan keduanya, saat muncul publikasi pertama mengenai dugaan SARS-CoV-2 adalah hasil rekayasa genetik karena ada tambahan 45 nukleotida baru bila dibandingkan dengan bat coronavirus. Apakah ada penjelasan lebih detail perbedaan urutan sequence dari analisis filogenetik pada lokasi yang mana di gen struktural protein maupun non-struktural protein? Silakan Pak Triwibowo mungkin bisa langsung menanggapi. Untuk yang itu apakah transmisi lokal di Jogja sudah berhasil di sequence? Sepertinya masih belum ya. Kami saya kira di FK ada tim yang sudah berjalan untuk melakukan whole genome sequence, tapi rasanya mungkin belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bisa muncul. Yang pertanyaan pertama adalah tentang perlombaan vaksin. Oke, begini. Sebenarnya kalau tadi melihat bahwa mutasinya tidak terlalu besar, ya kita tinggal mencari lokasi-lokasi yang konserv untuk bisa membangun satu vaksin, ya. Sehingga dengan demikian maka kalau yang daerah-daerah konserv itu kemudian ternyata terbukti bersifat imunogenik, itu bisa dimanfaatkan untuk lebih luas, untuk yang lebih luas lagi. Sementara kalau untuk yang berdasarkan kadung sudah mendevelop vaksin berdasarkan S, itu mungkin harus waspada karena tadi kelihatan di Nextstream tadi kelihatan ada beberapa mutasi yang punya entropi cukup tinggi ya, pada daerah S tadi. Ya, mestinya kalau misalnya mau mendevelop vaksin jangan pas yang daerah itu, tapi geser-geser sedikit lah ya. Jadi dengan demikian maka kalau menurut hemat saya ya, ada untung dan ruginya kalau kita mendevelop vaksin berdasarkan virus yang ada di Indonesia. Melihat kenyataan bahwa data sequence virus yang ada di Indonesia itu masih sangat terbatas, maka itu tidak akan bisa memberikan gambaran yang cukup. Tidak akan bisa memberikan gambaran cukup sebenarnya kayak apa sih vaksin yang ada, virus yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan nanti sebenarnya sama dengan yang di luar negeri. Ya. Yang kedua adalah bahwa kita harus mengakui bahwa kecepatan kita untuk melakukan riset itu mungkin kadang-kadang melambat, kadang-kadang cepat, tergantung dari infrastruktur dan support dari banyak pihak, dari stakeholder. Nah, manakala kita tidak mendapatkan support yang banyak, support yang kuat, maka dan tidak ada human resource infrastruktur yang bagus, maka kalau kita menunggu untuk menunggu punya kita sendiri, artinya melakukan penelitian dari nol, mungkin akan terlalu lama gitu. Jadi dengan demikian mungkin ada baiknya untuk melakukan kerjasama dengan
beberapa negara yang lain yang memiliki sudah memiliki modal cukup, nanti kita bisa berkontribusi. Jadi kerjasama internasional mestinya harusnya bisa dilakukan. Tapi ada risikonya juga bahwa kalau kita berharap dari vaksin itu berasal dari luar negeri, kemudian diproduksi oleh pabrikan luar negeri, nah kita mungkin tidak akan mendapatkan jatah yang cukup untuk memvaksinasi seluruh masyarakat Indonesia, karena bagaimanapun juga produksi vaksin di luar negeri itu mungkin tidak akan semasif kebutuhan di tempat kita, karena ada negara-negara lain yang juga akan memerlukan. Tentu saja mereka akan mendahulukan kepentingan mereka. Sehingga dengan demikian ya, bagaimana caranya kita memanfaatkan infrastruktur yang ada, seperti misalnya kita punya BUMN yang kuat seperti Bio Farma yang sudah punya pengalaman untuk membuat vaksin puluhan tahun dan bahkan mengekspor itu, untuk memfasilitasi agar jangan dari nol lagi. Itu perlombaannya. Ya. Kemudian untuk apakah ini merupakan betul-betul rekayasa dari laboratorium? Sebenarnya tadi secara teoritis kita bisa merunut evolusi dari satu virus tadi dengan data yang sekarang, kecepatan rate-nya kayak apa, kemudian kemungkinan probabilitas mutasi seperti apa. Mungkin sudah ada yang muncul mengatakan bahwa ancestor-nya itu sebenarnya sekitar November sudah ada kan gitu ya. Tapi itu semuanya berlipat algoritma, sehingga dengan demikian sebenarnya tidak mudah untuk membuktikan bahwa ini adalah hasil dari lab atau memang natural. Karena sebenarnya kalau misalnya dari host aslinya, ya, host asli yang dari hewan misalnya, kemudian loncat ke hewan intermediate sebagai host, kemudian loncat ke manusia, sebenarnya itu kan juga tidak bisa mengecilkan efek dari host intermediate ini untuk memanipulasi sehebat seperti yang bisa ditemukan sekarang ini. Seperti itu mungkin. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Triwibowo atas penjelasannya. Jadi kelihatannya ini juga terlalu spekulatif ya, dugaan-dugaan seperti itu bahwa ada rekayasa dan sebagainya. Yang terpenting justru sekarang adalah bagaimana agar virus ini bisa segera ditemukan vaksinnya dan bisa segera diketahui bagaimana mengatasinya supaya populasi manusia ini tidak terlalu lebih jauh lagi terpengaruh oleh adanya. Kan kita sebenarnya sudah hidup sama virus ya. Virus kan ada macam-macam, nggak cuma COVID. Ya. Virus polio, virus macam-macam ya. Dan itu dulu juga menakutkan. Tapi begitu kita tahu ada vaksinnya, ada obatnya, lalu kita jadi virusnya tetap ada sekarang, tapi sudah bisa dikendalikan. Nah, mudah-mudahan COVID ini ke depan juga akan seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Lestari Octavia. Strain yang dianalisis di Eichmann jika tidak termasuk varian SG dan V, bagaimana dengan mutasinya? Perubahan di tingkat asam aminonya bagaimana? Silakan langsung saja Pak Triwibowo. Ya, saya kira mungkin kita harus berhati-hati menyikapi ini SGV yang ternyata Eichmann tidak termasuk di dalamnya. Itu SGV itu kan varian setelah mengalami mutasi. Jadi mengalami berbagai elemen mutasi, kemudian dilabeli dengan beberapa titik mutasi, akhirnya kita sebut bahwa itu ada S, G, dan V. Nah, kalau yang tidak, jangan-jangan malah itu aslinya, kan gitu. Asli, kita lebih dekat dengan ancestor-nya. Nah, dengan demikian sebenarnya justru bukan varian baru kan gitu. Ya, bisa diartikan seperti itu. Ya. Kemudian yang dilakukan itu di tingkat asam amino maupun di tingkat itu yang kan untuk mendapatkan itu varian S atau G atau V-nya seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Triwibowo. Bapak Ibu yang lain, peserta yang lain ya, yang saya lihat ini cukup banyak. Ini ada, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Pak?
Ya, apakah ada yang bertanya? Silakan kalau mau langsung juga bisa. Jadi tidak harus lewat chatting ya. Bisa angkat tangan, jadi menekan tombol yang seperti gambar tangan itu, lalu nanti akan dibuka mic-nya oleh admin. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, Pak Tri ada yang hal-hal lain yang mungkin perlu diketahui juga oleh audiens nih terkait dengan morfologi virus mungkin atau yang hal-hal lain yang terkait. Silakan Pak. Ya. Jadi sebenarnya kayak yang tadi yang saya sampaikan tentang adanya kemungkinan itu berhubungan dengan manifestasi klinis yang berbeda, berhubungan dengan eh, virulensi yang berbeda. Tadi itu sebenarnya itu ada satu pemodelannya, artinya tidak ada bukti yang khusus yang bisa menunjukkan itu, ya. Artinya bukan, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa oh ini varian ini bisa menjadi lebih virulen sehingga orang yang menjadi secara klinisnya menjadi lebih berat atau lebih ringan seperti itu. Sama halnya pada saat kita mensikapi satu paper yang menceritakan tentang bahwa virus ini tidak bisa hidup di temperatur yang tinggi dan kelembaban yang tinggi seperti itu. Karena apa? Karena yang datanya itu dari pemodelan matematik kan, sehingga dengan demikian ya selama belum ada bukti yang akumulatif dari sisi biomedik, dari sisi virusnya, dari sisi rekayasa genetik kalau misalnya itu diperlukan misalnya, mungkin tidak bisa langsung diambil begitu saja mengatakan bahwa ini seperti yang di paper yang tadi kan gitu ya. Kita harus tetap berhati-hati sampai ada bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa varian tersebut memang lebih virulen. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Sudiartono. Maaf kalau saya salah menyebutkan. Ya. Jadi Bapak Tri Sudiartono, bagaimana dengan terapi plasma konvalesen? Silakan Pak. Baik, terapi plasma konvalesen ini menarik Pak, karena ada pro kontra. Ya. Pro kontra sebenarnya pro kontranya juga memiliki dasar pemikiran yang maton juga, artinya punya referensi yang kuat juga. Ada yang pro kan karena berpikir bahwa kalau seseorang sudah memiliki antibodi, maka kalau seseorang sudah mengalami infeksi, maka nanti akan diharapkan memiliki antibodi itu bisa dimanfaatkan untuk menetralisasi virus yang akan masuk pada pasien berikutnya. Seperti itu. Logikanya seperti itu. Tapi yang kontra itu kan ada yang mempertanyakan tentang aspek keselamatan, keamanan dari ini. Karena di saat ini kan di klinik orang sudah mulai sangat meminimalisir untuk memberikan memberikan transfusi kan gitu ya. Saya sebagai contoh pada penyakit dengue misalnya, itu tidak ada, semakin lama semakin dihindari untuk memberikan transfusi. Kemudian ada lagi orang yang berpendapat bahwa pernah pendekatan serupa itu dilakukan pada pada bukan pandemi ya, tapi pada outbreak, pada wabah-wabah yang lain, di virus yang lain. Misalnya yang diterapkan pada wabah Ebola di Afrika. Ya, ternyata disimpulkan waktu itu tidak ada tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada efek yang signifikan pada pasien yang diberi plasma konvalesen pada orang yang sudah pernah kena Ebola. Gitu. Nah, jadi argumentasinya ada. Dengan demikian maka ya memang satu-satunya jalan ya dicoba. Ya, dicoba itu artinya dicoba untuk dalam rangka untuk riset kan itu. Ya, lebih baik diawali oleh karena ini masih kontroversial, masih mempertanyakan soal keamanan, akan lebih baik kalau mulai dicobakan pada pasien-pasien yang mohon maaf yang memang berat
sehingga memang tidak ada pilihan obat yang lain. Ini plasma konvalesen dengan segala macam kontroversi dan resikonya bisa dicobakan karena orang tersebut memang pada kenyataannya tidak memiliki respon yang baik dengan terapi yang lain dan kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan misalnya. Nah, tentu saja itu dengan konsen yang cukup. Ya, tapi sekali lagi, yang penting adalah skemanya adalah penelitian dulu. Jangan langsung di dicobakan langsung langsung sebagai terapi pada pasien kan gitu. Karena apa? Karena ada beberapa pendapat kan karena memang kekacauan kita baik ilmuwan, masyarakat, praktisi medis terhadap virus baru ini, kita nggak tahu apa-apa, ada virus baru, semuanya terkaget-kaget, sehingga hal-hal yang tadinya itu tabu dilakukan pada saat kita melakukan praktek di klinik itu bisa dilakukan. Artinya kalau dulu harus ada EPM yang kuat, kita harus melakukan studi yang masif pada referensi yang memang mendukung, misalnya baru bisa diterapkan di pasien. Nah sekarang ini enggak kan? Karena memang tidak punya pilihan dan tidak punya pengalaman yang cukup. Nah seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Saifuddin Ahmad lagi nih. Pertanyaan berikutnya adalah bahwa dengan alasan untuk mitigasi munculnya pandemi flu Spanyol 1918, para ahli virus melakukan rekayasa dengan mengaktifkan kembali virus flu Spanyol di lab. Maka muncullah H5N1 pandemi. Lantas berkait dengan ancaman SARS-CoV 2003 juga demikian, dipelajari di lab untuk mitigasi sampai keluar aturan GOV atau Gain of Function dan DURC atau Dual Use Research Concern, dan tahun 2014 semua pembiayaan penelitian virus dihentikan karena bahayanya. Pertanyaannya adalah apakah dalam GOV dan DURC itu memang diperbolehkan peneliti untuk mengubah genetik virus supaya diketahui cara penularannya antar binatang. Nah, gimana nih Pak? Oke, menarik. Jadi dual use, ya, prinsip dual use ini selalu menjadi persoalan karena tidak semua peneliti memiliki concern yang kuat tentang itu. Dual use itu maksudnya adalah saya memiliki tujuan merekayasa genetika dari satu virus untuk mengetahui perjalanan penyakit, mengetahui virulensi, dan seterusnya. Tapi ada orang lain yang kemudian memantau tentang itu, memanfaatkannya untuk kepentingan yang tidak baik. Ya, misalnya saya ingin merekayasa merekayasa satu virus untuk mengetahui, meyakinkan bahwa virulence faktornya adalah protein A misalnya. Maka saya bikin virus itu berubah protein A-nya menjadi lebih berubah struktur sehingga bisa membuktikan bahwa itu adalah faktor virulensi yang kuat pada virus tersebut. Nah, kemudian ada orang lain yang tahu bahwa saya mempunyai isolat jadi-jadian, virus jadi-jadian yang ternyata virulensinya menjadi sangat tinggi. Nah, orang lain ini punya agenda sendiri. Agenda sendiri yang paling mudah adalah untuk berbuat jahat. Misalnya mau jadi bioterorisme, mau jadi bioweapon, atau seterusnya. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau hemat saya, tidak salah kalau seorang atau ilmuwan melakukan rekayasa genetika pada virus. Itu tidak salah. Karena tentu saja tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Hanya saja yang perlu dicamkan adalah prinsip dual use dan security ini harus diterapkan sangat tinggi pada laboratorium yang merekayasa patogen-patogen eksotik seperti ini. Kan gitu. Nggak bisa kita memberikan izin ke laboratorium yang tidak menerapkan dengan baik security-nya, laboratorium yang semua orang boleh masuk, laboratorium yang tidak terfasilitasi dengan fasilitas security yang cukup, tidak ada SOP yang baik untuk membatasi akses, tidak ada SOP yang baik untuk menunjukkan siapa saja yang boleh masuk, siapa yang bisa mengakses virus tersebut, dan seterusnya. Nah, jadi kalau menurut saya sih, rekayasa ini masih diperkenankan, Pak. Karena itu tetap aja tujuannya tidak akan kan, tujuan untuk riset hanya untuk
for the sake of knowledge, for the sake of science, tapi juga harus didasari bahwa melakukan riset itu untuk kepentingan manusia, kemaslahatan manusia. Selama itu dilakukan seperti itu, tidak ada salahnya. Yang tinggal sekarang bagaimana regulasi mengatur agar riset-riset seperti itu harus diterapkan pada laboratorium-laboratorium yang memiliki sekuritas yang sangat tinggi. Dan Pak. Terima kasih. Pak Tri. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Saya cukup. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Tri. Jadi mudah-mudahan para audiens juga tadi sudah bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tri ya. Ini masih cukup banyak pertanyaan nih Pak. Kita lanjut ya, mumpung masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Dari Ibu Irena Agustiningsi, maaf kalau saya salah. Ibu Irena Agustining Tias, kalau yang Pro sampaikan tadi, bagaimana peluang antara membuat vaksin atau antivirus yang lebih bisa diandalkan dalam keadaan seperti ini? Silakan Ya. Bapak untuk menjawab. Kalau menurut saya, dua-duanya harus jalan, Bu. Ya, karena bagaimanapun juga vaksin untuk proteksi orang yang belum terkena. Dan kebetulan sekali mungkin di Indonesia, di tempat kita ini, di negara kita ini, yang belum terkena lebih kemungkinan probabilitas lebih banyak daripada yang tidak. Nah, untuk memproteksi ini memang perlu vaksin. Tapi antiviral atau obat-obat yang lainnya yang bisa menyembuhkan orang yang sakit itu juga perlu untuk untuk dikembangkan. Jadi kalau ditanyain peluang bikin vaksin, peluang bikin antivirus, dua-duanya sama-sama pentingnya, ya kan? Peluangnya, nah itulah, karena tinggal sekarang kita tinggal mau apa ya? Karena tidak mudah sih membuat vaksin. Antivirus juga tidak mudah sebenarnya. Tergantung dari ya kita memanfaatkan resources kita mempunyai banyak ilmuwan, banyak laboratorium dan institusi riset yang mungkin kalau dipadukan akan bisa mempercepat proses itu. Yang berikutnya adalah ya. Jadi pertanyaan berikutnya dari Bapak Dwiki Prasetya, kalau vaksin coronavirus bisa ditemukan, bagaimana vaksin-vaksin untuk coronavirus sebelumnya seperti MERS dan SARS? Apakah sudah pernah ditemukan dan efektif? Menarik ini. Sebenarnya MERS, COVID, dan SARS sudah pernah ada vaksinnya, cuman kan kemudian sekarang hilang ya, hilang kasus SARS-nya dan MERS-nya. Develop vaksinnya masih ada, cuman ya memang apakah sudah sampai di pasar atau belum, nah, karena MERS dan SARS itu kan sangat cepat, sehingga mungkin tidak sempat untuk diujikan di masyarakat. Tapi usaha-usaha ke sana, bahkan sekarang ini pengembangan vaksin SARS-CoV-2 ini banyak yang mengadopsi teknologi yang dipakai untuk mengembangkan vaksin terhadap MERS dan SARS. SARS yang tahun 2003 maksudnya. Ya. Jadi malah pakai vaksin dari SARS 2003 ya, Dok ya? Bukan menggunakan vaksin yang 2003, bukan, tapi teknologinya, platformnya. Teknologinya. Bagaimana vaksin itu ditemukan, apakah pakai RNA vaksin, DNA vaksin, dan seterusnya, itu pendekatannya sama dengan yang MERS dan SARS. Ada beberapa yang mengembangkan dari sana. Karena ada beberapa perusahaan yang memang sudah mengembangkan kedua itu, tinggal mereka switch saja. Untuk ini yang dihadapi adalah virus baru yang mirip dengan keduanya. Oke, baik Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Dari Ibu Rina Triasih, mengapa pada anak kecil lebih jarang terkena COVID dan jarang dengan manifestasi berat? Ya memang kalau di Indonesia malah banyak orang dewasa ya, malah usia produktif malah. Kalau di luar negeri ya lansia-lansia yang banyak. Gimana nih Pak Tri? Silakan Pak. Ini pertanyaan dari Dokter Rina ini tidak mudah untuk jawab, saya nggak tahu. Mungkin malah justru Dokter Rina sendiri yang harus menjelaskan, karena kemarin kalau nggak salah sempat diskusi tentang manifestasi klinis pada anak. Kalau menurut hemat saya sih mungkin ini lebih ke arah respon imun ya, mungkin, atau
komorbid atau apa. Pada kenyataannya sebenarnya kita nggak bisa mengatakan yang di sekarang ini pada anak-anak juga ada kok yang terkena yang manifestasi klinisnya cukup berat juga ada. Jadi teori tersebut saya kira harus dijawab dengan baik setelah ada riset yang cukup, Bu Rina Triasih. Saya nggak tahu jawabannya kenapa. Atau kita buka saja mungkin mic untuk Ibu Rina Triasih. Ya, Mungkin silakan. Ibu Rina ingin berkomentar, langsung silakan Ibu Rina, kami sudah buka mic. Silakan Ibu Rina berkomentar. Ya, oke, terima kasih Pak Tri. Saya sebenarnya juga pengen mencari tahu jawaban dari sisi seorang ahli virus gitu, karena mungkin secara imunologi beberapa hal yang disampaikan kan karena S2 reseptor pada anak belum berkembang baik sehingga mungkin menyebabkan respon imunnya jadi tidak sedahsyat pada dewasa untuk terjadinya cytokine storm itu. Yang kedua memang ada komorbid. Nah, mungkin kalau Pak Tri ada masukan yang lain gitu, karena ya masih bertanya-tanya juga gitu. Ya, saya juga bertanya-tanya, Bu. Maaf. Paling tidak teori yang tadi, Pak. Jadi teori yang tadi saya kira masih bisa dipegang sih, komorbid. Ya. Kemudian yang kedua badai sitokinnya itu tidak terjadi oleh karena virusnya tidak berhasil masuk gitu kan. Iya. S2-nya belum berkembang. Iya, itu masih hipotesis juga ya. Sampai iya, Bu. Mungkin saya menunggu papernya Bu Rina yang kemarin itu. Oh, baiklah, ya. Mungkin bisa terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Bu Rina atas partisipasinya dan juga mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Pak Saifuddin Ahmad, atau barangkali Pak Saifuddin juga kita buka mic aja, jadi silakan. Tadi pertanyaannya banyak numpuk-numpuk gitu ya, jadi supaya terpuaskan begitu keingintahuannya Pak Saifuddin Ahmad. Silakan Pak berinteraksi langsung dengan Pak Triwibawa. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Ya, saya di Bangkok nih Pak, di Thailand. Sudah tidak di kaki Merapi ya Pak? Ya sedang lagi jadi jauh dari keramaian Merapi. Ya. Baik. Prof, jadi terkait tadi bahwa memang GOV sama DWRC itu harus dikawal dengan biosecurity regulation yang kuat, dan saya hanya heran saja kenapa kok Chinese yang dengan Amerika itu getol penelitian virus, bahkan dapat dana juga dari Amerika. Profesor Xi Zhengli aja yang dia katakan sebagai ahli coronavirus juga kolaborasi dengan peneliti-peneliti dari Amerika, kemudian dapat dana juga besar. Kemudian intinya adalah bahwa ketika kasus muncul itu kemudian lenyap begitu saja bagaimana data-data itu harusnya kan diungkap semua gitu loh. Karena sudah lama mereka melakukan kolaborasi penelitian sejak 2015 untuk coronavirus, 2003 tentang SARS dan sebagainya, dan juga dari Amerika fokus ke flu Spanyol yang menjadi ancaman, Cina fokus ke coronavirus. Tapi mereka sudah sama dan masalahnya adalah ketika biosecurity regulation itu dibuat oleh Cina baru diajukan 2019 ya, di pertengahan tahun 2019, kemudian muncul 2019 akhir ke kasus ini. Kemudian Amerika sudah mengawali dengan mitigasinya dan membuat 2005 materi-materi pembelajaran tentang biosecurity dan juga aturan-aturannya. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya kita di dunia internasional itu kan bertanya-tanya, kenapa kok seperti ini sekarang tidak mau terbuka semua gitu, malah yang tadinya mereka itu akur-akur saja penelitian bareng, sekarang malah mereka saling cuci tangan gitu, kayak si COVID ini ngasih tahu kita cuci tangan semua kan. Jadi ini ada pertanyaan yang menurut saya anehnya, kenapa juga tidak dibuka investigasi oleh dunia internasional untuk melakukan itu, supaya kita itu jangan saling menyalahkan dan juga intinya malah terjadi propaganda yang menyesatkan, dan ini tidak baik untuk kedepannya. Sehingga menurut saya, pendapat Prof tadi terkait dengan regulasi menurut saya sudah ada upaya, karena itu terlambat dan ini kemudian menjadi kasus yang sudah meluas seperti ini.
Ya, mungkin Ya. saya hanya menyampaikan bahwasanya Oke. terkait dengan Ya. biosecurity sebenarnya kita juga harus tanggung jawab untuk mengawal itu juga. Di Indonesia juga punya peran karena kita jadi korban juga. Jadi bagaimana Ya. pendapat Prof? Oke, sebenarnya biosecurity untuk di Indonesia pun sebenarnya kan baru akhir-akhir ini toh Pak muncul Pak. Ya, bahkan yang melopori adalah malah justru Badan Intelijen Negara sama militer sama TNI kalau nggak salah. Iya. Ya karena mereka yang punya pemikiran tentang potensi kalau biosecurity nggak jelas, universitas semakin banyak, laboratorium yang mengerjakan riset semakin banyak. Kalau mereka tidak diberikan, mereka itu maksudnya dari universitas dan dari lembaga penelitian ini tidak diberikan platform yang cukup, penyadaran yang cukup tentang adanya dual user biosecurity tadi, maka bisa jadi akan menjadi letupan-letupan yang hebat di kemudian hari kan gitu. Makanya yang wajar kalau yang di depan soal biosecurity ini adalah bapak-bapak senior-senior yang ada di TNI dan di Badan Intelijen Negara malah. Jadi ya karena kadang-kadang yang ada di laboratorium sendiri tidak aware bahwa hal-hal yang serupa ini yang berhubungan dengan security ini jadi persoalan serius manakala ini tidak dikendalikan. Kan seperti itu Pak. Jadi kalau menurut hemat saya ya kita harus saatnya juga untuk memikirkan itu. Itu ya apalagi sekarang ini pasca ini corona ini nanti juga kalau misalnya ada sekian puluh laboratorium yang berhak untuk memeriksa SARS-CoV-2 ini tidak didampingi untuk urusan security-nya, maka bisa jadi persoalan di belakang hari manakala tiba-tiba ada letupan-letupan kecil kan gitu ya. Ya, ini saatnya untuk berpikir juga ke sana Pak, saya kira. Betul sekali. Terus. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ahmad dan juga Pak Tri. Masih ada lagi kah dari audiens yang akan bertanya? Nggak ada yang raising hand? Nggak ada, oke baik. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang akan mengajukan pertanyaan, saya kira kita bisa akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Dan tentunya kami berharap nanti mungkin kalau boleh materi dari Prof. Tri kami nyuwun supaya bisa kami up di website dan bisa diakses oleh yang lain gitu. Jadi mungkin tadi ada yang mengikuti dari awal, ada yang terlambat masuk dan sebagainya, mungkin bisa mempelajari dari dari materi-materi yang kita upload di website. Baik, ya. Baik, kalau begitu kita akhiri saja sampai di sini diskusinya dan mudah-mudahan tadi bisa mendatangkan banyak manfaat untuk semua yang hadir ya. Saya sendiri tadi juga banyak belajar walaupun tidak bidangnya di sini, tapi mudah-mudahan tadi bisa memetik pelajaran juga dari situ. Dan saya rasa yang terpenting adalah untuk kita semua bagaimana lesson learn dari kejadian pandemi ini. Ya, kalau dari sisi virusnya sendiri barangkali tentunya para ahli sampai sekarang juga masih terus berupaya ya menemukan bagaimana sih caranya menaklukkan virus ini. Bukan hanya di Indonesia, saya rasa seluruh dunia juga sampai sekarang pun belum ada jawaban final mengenai bagaimana virus ini sebenarnya cara mengendalikannya dan cara menghentikan penularannya. Tapi tentu saja kita tidak akan berhenti berupaya dari semua aspek, dari ahli virus semuanya selalu melakukan penelitian terus. Kemudian kalau tidak salah beberapa hari yang lalu itu ada berita juga dari UGM, timnya Prof. Rika ya, itu sudah mulai diproduksi massal itu alat tesnya sehingga tes massal bisa segera dilaksanakan khususnya di Provinsi DIY. Nah, dengan demikian maka temuan kasus akan bisa lebih cepat dan barangkali ini juga akan mempercepat proses pandemi ini mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga sudah habis, maka kami akhiri sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih
Yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tri Wibawa atas materinya dan waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mengisi webinar pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi tadi melalui diskusi maupun melalui sebagai audiens yang mengikuti webinar ini, dan materi maupun rekaman mungkin nanti bisa juga diakses di website manajemen COVID. Ya, sudah disiapkan tempatnya, jadi kami mungkin tim akan butuh waktu beberapa saat untuk mengedit video agar bisa layak ditayangkan, dan nanti Bapak Ibu bisa mengakses rekamannya, sehingga yang tadi ketinggalan atau yang bahkan yang belum sempat mengikuti seminar ini nanti bisa mengakses rekamannya di website manajemen COVID. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai moderator bisa saya diskusi ini. Terima kasih Prof. Triwibawa, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sekalian.